Ini MLM, tapi di online ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak, hadirin jemaah salat Maghrib Masjid Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita sirah sahabat, masih sampai di sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu pada peristiwa ketika beliau menjadi khalifah, itu perang Yamamah. Dan sampai kita pada kematian sang nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab, yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy sekali lagi adalah yang dulu membunuh Hamzah. Maka dosanya, kesalahannya dia tebus dengan membunuh nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Bahkan dengan tombak yang sama yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Tapi kemudian disempurnakan kematian dari Musailamah ini oleh sahabat namanya Abu Dujana. Jadi kita bicara juga tentang sahabat Abu Dujana. Maka kematian Musailamah ini sangat menentukan mental para pengikutnya, sehingga kaum muslimin memukul balik, membuat pasukan Musailamah kocar-kacir, sampai kemudian tewas di antara mereka ada 21.000. Sementara kaum muslimin 1.200. Dan ini sebenarnya jumlah terbesar korban kaum muslimin dalam sejarah peperangan sebelumnya. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala, dari 1.200 ini yang syahid 600-nya adalah para sahabat. Ya, jadi setengahnya adalah, kata Imam Az-Zahabi, minhum sittumi'ah. Jadi 600-nya adalah dari kalangan sahabat, di mana mayoritasnya adalah dari 600 itu para sahabat penghafal Quran. Nah, setelah mereka kalah, maka kemudian tawanan mereka, yang dari mereka itu dibawa, ya, orang-orang suku Hanifah tadi dibawa ke Madinah, kemudian dihadapkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa kalian bisa percaya dengan Musailamah? Padahal dia adalah nabi palsu. Ya, karena dia menyampaikan kepada kami bahwasanya dia menerima wahyu. Lalu kata Abu Bakar, coba bacakan beberapa kalimat yang dikatakan oleh dia sebagai wahyu. Maka kemudian mereka menyebutkan, ya, wahyu-wahyu tersebut yang katanya diterima oleh Musailamah.
mulai dari surat katak, surat gajah, dan banyak lagi lah ya, yang itu tidak layak untuk disebut sebagai wahyu. Jadi menggelikan. Jangankan orang dewasa, orang pintar, anak kecil aja nggak percaya. Sampai-sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, Subhanallah, celaka kalian. Ya, kalimat-kalimat seperti itu bukanlah berasal dari Tuhan. Bahkan orang yang baik sekalipun, bagaimana hal itu bisa membimbing kalian. Jadi jangankan Tuhan, orang baik saja, orang biasa yang baik saja, nggak mungkin ya, berkata seperti itu yang kualitasnya gitu. Kok bisa ketika bicara surat gajah disebutnya adalah deskripsi tentang gajah. Gajah itu badannya besar, kemudian memiliki taring dan lain sebagainya. Itu mah nggak perlu orang pintar. Anak kecil pun bisa. Katak pun demikian. Ketika bicara dia dapat wahyu surat katak. Nah, sama. Itu semua deskripsi semua. Lalu bagaimana itu bisa menjadi bimbingan, panduan dalam hidup kalau isinya wahyu seperti itu. Nah, ini jadi Abu Bakar menyadarkan mereka. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan selama ini salah. Mereka ini salah. Karena memang diantara sebab yang juga diyakini oleh orang-orang yang menjadi pengikut Musailama itu, ya dengan wafatnya Nabi Muhammad berarti berakhir kenabian, nggak ada kelanjutannya gitu. Nah, maka kemudian ketika ada orang yang ngaku sebagai nabi, kemudian mereka mempercayainya. Makanya mereka bukan tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, mereka mengimani. Tapi di sisi lain mereka juga mengimani Musailama. Nah, ada beberapa kisah heroik yang terjadi di perang Yamamah. Banyak sekali sebenarnya, tapi ada beberapa yang saya ingin sebutkan. Betapa luar biasanya perang ini. Pertama kisah tentang sahabat Abu Uqail. Abu Uqail ini orang Ansor, sahabat mulia. Dalam perang Yamamah dia kena anak panah. Lalu dia cabut anak panahnya sendiri. Sehingga mengucur deras darah dari tubuhnya. Dan terlihat ketika itu dia sangat lemah. Lalu dibawalah dia ke kemah, ke tenda. Dalam keadaan yang lemah. Nah, dalam keadaan lemah seperti itu, tiba-tiba ada orang Ansor yang lain, namanya sahabat Ma'an bin Adi. Dia teriak, memberikan semangat orang-orang Ansor secara khusus. Wahai kaum Ansor, tiba saatnya kalian menghancurkan musuh kalian. Dan itu jauh dari tenda di mana dia tergeletak, sahabat Abu Uqail ini. Tapi terdengar oleh Abu Uqail. Maka dalam keadaan yang lemah, tiba-tiba dia bangkit. Mendengar wahai orang Ansor. Dia langsung bangkit. Lalu dia pun keluar dari kemah. Dia berdiri berjalan menuju seruan dari sahabat Ma'an bin Adi. Wahai kaum Ansor, serangilah musuh sebagaimana dalam perang Hunain. Diingatkan tentang istilahnya nostalgia dalam peperangan di Hunain yang kacau balau kaum muslimin di awal-awal peperangan. Ya, sama persis seperti di perang Yamamah ini. Seolah kaum muslimin takut dalam perang Yamamah ini. Maka diingatkan, seranglah musuh sebagaimana dalam perang Hunain. Bersatulah kamu sekalian, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Majulah ke medan perang, sebab kaum muslimin itu bersembunyi sekedar memperdaya musuh. Jadi bukan lari. Kalaupun bersembunyi bukan untuk lari, tapi itu bagian dari strategi peperangan. Giringlah musuhmu, dia masuk ke dalam kebun. Kemudian kamu membaur dengan mereka dan pedang-pedang kalian memenggal mereka. Nah, ini mendengar kata-kata ini karena yang dipanggil Ansor dia merasa terpanggil padahal keadaannya lagi lemah. Istilahnya tinggal menunggu kesyahidannya saja gitu. Tapi mendengar seruan itu dia langsung menyambutnya. Dia bangun dan dia keluar dari tendanya. Sampai ditemukan oleh seorang sahabat
Ya, dalam kondisi itu dia melihat beberapa sahabat melihat Abu Uqail ini tangannya sudah lepas. Dia patahkan sendiri karena apa ya? Engklek-engklek Pak gitu. Jadi beban itu ya. Jadi penghalang untuk dia bergerak lebih luasa, maka dia patahkan sendiri sampai tangannya lepas satu tangannya. Dia nggak mau ini menjadi halangan. Sampai akhirnya dia terus bertarung dan kemudian saat syahidnya itu ditemukan 14 luka di tubuhnya. Dan dalam keadaan sakarat dia masih sempat menyaut panggilan. Dalam keadaan sakarat. Bahkan dia bertanya, siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Kemudian dia menunjuk dengan jarinya ke langit sambil memuji Allah, lalu dia pun syahid. Nah, ini Abu Uqail. Ketika dia ditanya, kenapa kamu keluar? Kamu kan lemah, sedang sakit. Aku mendengar ada yang memanggil, wahai kaum Ansor, maka saya keluar. Iya, yang dipanggil itu yang kuat. Yang bukan orang seperti kamu. Kamu uzur, sudah ada di dalam tenda. Tapi tidak bagiku. Ini panggilan juga ditujukan buat diriku. Makanya aku ini padahal uzur dia. Seandainya dia nggak keluar dari tenda, dia nggak dosa. Kenapa? Tadi dia sudah dalam keadaan lemah menuju kesyahidannya gitu. Tapi dia nggak mau dikecualikan. Karena panggilan adalah panggilan Ansor. Wahai orang-orang Ansor. Itu para sahabat luar biasa. Ini dalam perang luar biasa. Yang resikonya mati gitu. Nah, harusnya pun ini pelajaran penting buat kita. Ketika ada seruan kepada Allah, ya udah. Apalagi kalau memang tidak ada urusan-urusan yang apa ya, benar-benar menghalangi kita gitu, maka penuhi seruan Allah itu. Apakah seruan azan, karena panggilan kita cuma dua dalam hidup kita kan gitu. Panggilan Allah gitu. Satu panggilan azan sama panggilan kematian. Jadi orang panggilan kematian aja banyak yang ke masjid, padahal sudah mati, tapi kemudian dibawa ke masjid. Apalagi yang masih hidup. Jadi jangan sampai kita tidak bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah. Ya, dalam hal ini diantaranya sholat berjamaah di masjid. Jangan selalu terjebak pada hukum fikih gitu. Ketika kita mampu lakukan. Memang secara hukum sholat berjamaah di masjid itu para ulama khilaf tentang hukumnya, apakah dia wajib, apakah dia sunnah muakkadah, dan sebagainya. Ya, walaupun kemudian mayoritas mengatakan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ketika memang tidak ada uzur, ya, tidak ada halangan yang menghalangi untuk datang ke masjid, maka penuhi. Gitu. Jadi kalau kita mau simpulkan, kalau sunnah muakkadah, kalau memang ya dia ada uzur, ya sudah. Toh itu cuma sunnah. Tapi kalau nggak ada, maka seharusnya kita memenuhinya. Bagaimana seorang sahabat Abu Uqail gitu. Ini yang nggak main-main dalam keadaan lemah, sakit, ya, tapi dia tetap memenuhi panggilan seruan jihad ini. Ini Abu Uqail. Kemudian juga ada yang menarik juga dalam perang Yamamah gitu. Ada seorang wanita yang ikut dalam perang. Walaupun wanita satu ini, sahabiah satu ini bukan baru pertama kali dia ikut perang. Sudah sering kali ikut perang wanita ini. Perang dia ikut membabat musuh, membunuh musuh dia. Ya, kalau banyak kan perempuan ikut perang ya bagian P3K gitu ya. Bagian kalau yang luka, ini Nusaybah enggak. Gitu. Nusaybah itu langsung terjun dan banyak membunuh musuh. Di mana Nusaybah binti Ka'ab Al-Ansariyah ya, nama gelarnya diantaranya adalah Ummu Umarah. Dia salah satu wanita yang hadir dalam baiat Aqobah kedua. Jadi masuk Islam
melalui dakwahnya sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Masih ingat, kita kembali lagi sedikit. Jadi ketika terjadi baiat Aqabah pertama, ada 12 orang dari Madinah yang berjanji setia pada Rasul. Lalu ketika itu Rasul mengirim sahabat Mus'ab bin Umair untuk dakwah ke Madinah. Maka hasilnya 1 tahun kemudian Mus'ab datang bersama orang-orang Madinah, jumlahnya 72 atau 73 orang, berbaiat setia kepada Rasul yang disebut dengan baiat Aqabah kedua. Dan di antara itu ada 2 orang perempuan yang datang dalam baiat Aqabah kedua. Nah, salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah. Dia hadir, ikut berbaiat langsung kepada Rasulullah. Dan ketika itu dia nggak main-main, ikut bersama dengan suaminya Zaid bin Asim dan 2 putranya. Salah satunya Hubaib bin Zaid, Abdullah dan Hubaib bin Zaid. Nah, Nusaybah ini tadi saya katakan tidak hanya ikut dalam perang Yamamah, gitu, tapi dalam perang Uhud. Ketika Rasul dalam keadaan kritis, dikepung banyak musuh, sementara hanya ada beberapa sahabat, maka kemudian Nusaybah tampil ketika itu. Dia termasuk orang yang menjadi perisainya Rasulullah saat Rasulullah jadi bulan-bulanan orang musyrikin Mekah pada perang Uhud. Nusaybah ini, maka sampai Rasulullah memberi gelar sebagai perisainya Rasulullah. Nusaybah itu dapat gelar perisainya Rasulullah. Nusaybah. Karena tadi keberaniannya, dan dia mendapatkan kurang lebih 12 luka dalam perang Uhud. Dia banyak membunuh pasukan musyrikin, Nusaybah itu. Nah, sampai kemudian di perang yang lain pun dia ikut. Di perjanjian Hudaybiyah dia ikut, di perang Khaybar lawan Yahudi dia ikut, di perang Hunain dia ikut, dan puncaknya di perang Yamamah ini. Dia hadir, ikut serta dalam perang Yamamah ini. Salah satu yang kemudian menguatkan dia untuk hadir adalah karena anaknya Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu yang jadi utusan Rasulullah membawa surat Rasul kepada Musailamah itu kan dibunuh. Ya. Jadi Musailamah ngirim surat, 2 orang dikirim untuk membawa suratnya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah mengatakan, kamu percaya Musailamah juga Nabi? Percaya. Ya. Tapi meskipun demikian, keduanya tidak dibunuh oleh Nabi. Berbeda ketika Rasulullah mengirim surat balik kepada Musailamah, yang dikirim satu sahabat namanya Hubaib bin Zaid. Nah, Hubaib bin Zaid ketika ditanya, kamu mengakui saya ini Nabi? Maka Hubaib mengatakan, coba ulangi, saya nggak dengar. Lalu dikatakan Musailamah, kamu percaya saya ini Nabi? Hubaib mengatakan, saya kurang dengar, ucapin lagi sampai 3 kali, sehingga Musailamah murka. Kemudian dalam keadaan hidup dia dimutilasi tubuhnya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, sampai dia mati. Nah, sahabat ini adalah anaknya Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah. Maka dia datang, berangkat dalam perang ini membawa rasa marah yang luar biasa kepada Musailamah. Dia bertekad ingin membunuh sendiri Nusaybah ini. Maka dia berangkat sampai akhirnya di perang ini dia terpotong tangannya. Tangannya buntung. Tangannya buntung karena terkena pedang pasukan musuh. Sampai akhirnya dia pun wafat di tahun 13 Hijriah. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala bahwasanya Nusaybah ini adalah salah satu perempuan terbaik kaum Ansor. Jadi ini kaum wanita, seorang wanita terjun dalam peperangan. Bagaimana gitu? Jadi bukan di belakang layar lagi gitu, bukan pensupport makanan, obat-obatan, tapi dia ikut membunuh musuh. Nah, inilah Nusaybah. Kemudian saya katakan tadi ada 600, kalau jumlah totalnya 1200, tapi di antaranya 600 setengahnya itu adalah para sahabat Nabi.
Di antaranya di sini syuhada Uhud itu yang masyhur adalah Zaid bin Khattab. Kemarin sudah saya singgung. Jadi Zaid bin Khattab ini adalah saudara sebapak dengan Umar bin Khattab. Satu bapak lain ibu. Satu bapak lain ibu. Dan Zaid lebih tua dibanding Umar. Secara fisik kulitnya berwarna coklat. Az-Zahabi mengatakan wakana asmaro tawilan jiddan. Jadi kulitnya berwarna coklat dan orangnya tinggi sekali. Tawilan jiddan, tinggi dia. Nah, masuk Islam lebih dahulu dari Umar. Umar masuk Islam tahun 5 Hijriah. Zaid bin Khattab termasuk awal-awalan. Ya, artinya sebelum Umar dia masuk Islam. Kalau Umar tahun 5 Hijriah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, dia dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansor namanya Ma'an bin Adi. Nah, tadi orang yang menyeru orang-orang Ansor dan perang Yamamah yang kemudian disambut oleh tadi sahabat Abu Uqail. Jadi dipersaudarakan. Nanti kedua-duanya ini sahabat ini, dua sahabat yang saudara Nabi ini dua-duanya syahid di perang yang sama. Jadi Zaid bin Khattab. Nah, Zaid bin Khattab dia termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Jadi ini sahabat mulia, sahabat terbaik. Salah satu sahabat terbaik adalah Zaid bin Khattab. Karena Nabi mengatakan kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar adalah kaum muslimin terbaik. Dan salah satunya adalah Zaid bin Khattab. Ketika perang sedang berlangsung, Umar bin Khattab di perang Badar gitu ya. Perang Badar, kata Umar, "Hai Zaid, kenakan pakai baju besimu," gitu. Maka kata Zaid, "Ya, kalau saya kenakan baju besi saya, peluang mati syahid saya kecil. Ya. Kalau saya pakai baju besi, maka saya bisa gagal mati syahid," kata Zaid. Kata Umar kan gitu. Umar pakai baju besi gitu. Maka Umar ngingetin saudaranya, "Zaid, pakai baju besi." Ya, maka Zaid jawab tadi, "Ya, cuma aja saya keluar kalau nggak mati gitu ya. Saya pakai baju besi, kecil peluang saya mati syahid." Maka akhirnya Umar pun melepas baju besinya. Malu Umar itu. Jadi dilepas itu. Akhirnya keduanya berperang di perang Badar ini tanpa mengenakan baju besi. Zaid bin Khattab. Dan di perang Yamamah ini dia adalah pembawa bendera. Bendera pasukan kaum muslimin itu dipegang oleh Zaid bin Khattab dalam perang Yamamah ini, salah satu. Makanya dalam kontribusi yang termasuk besar dia dalam perang Yamamah ini, dia berhasil membunuh sang provokator nabi palsu gitu ya. Yaitu Nahar Ar-Rajal bin Unfuah. Jadi sebagaimana kata Abu Hurairah, fitnah yang ditimbulkan Nahar Ar-Rajal bin Unfuah itu lebih besar daripada fitnahnya Musailamah. Karena dialah yang melegalitaskan ya kenabian Musailamah. Makanya Musailamah pintar. Ketika tahu Ar-Rajal datang dan diutus oleh Nabi, wah ini kesempatannya. Biar saya dapat pengakuan, dapat legalitas saya sebagai Nabi, saya harus bisa rekrut nih Nahar nih. Maka ternyata dia berhasil merekrut Nahar. Maka memang suku Hanifah yang sudah menunggu-nunggu utusan Nabi senang ketika kedatangan Nahar. Lalu mereka bertanya, "Apa yang kau ingin sampaikan dari Rasul?" Maka kemudian Nahar mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya Musailamah adalah Nabi sebagai juga Nabi Muhammad." Nah, Nahar Ar-Rajal ini mati di tangan Zaid bin Khattab. Dan tadi termasuk yang membuat runtuh mental pasukan Musailamah adalah ketika Nahar bin Rajal ini mati. Baru dikuatkan lagi ketika Musailamah mati juga gitu. Nah, namun kemudian Zaid bin Khattab ini syahid di perang Yamamah. Dia dibunuh oleh seorang bernama Abu Maryam Al-Hanafi. Ya, dia mati di tangan pasukan Musailamah yang namanya
Abu Maryam Al-Hanafi. Tetapi uniknya, yang saya sampaikan beberapa kali, nanti Abu Maryam Al-Hanafi masuk Islam. Ya, masuk Islam. Maka dia menyebutkan dia nanti mati syahid. Ini persis sama dengan Tufail gitu ya. Tufail yang membunuh 2 sahabat Nabi, tapi kemudian dia taubat, ya. Kemudian dia kembali lagi ke Islam dan dia mati syahid juga. Nah, ini yang disebutkan dalam salah satu hadis, Allah tersenyum melihat 2 orang yang saling membunuh dalam peperangan, ya. Lalu kemudian keduanya masuk surga. Jadi bertarung, keduanya berusaha untuk saling membunuh sampai salah satunya terbunuh. Yang terbunuh mati syahid. Maka yang membunuh, ya, ini orang kafir tadinya, tapi kemudian dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia ikut perang dan mati syahid juga. Jadi bisa jadi kan gitu. Nanti Zaid di sana, lah kok kamu ada di surga juga gitu. Kan kamu yang bunuh saya gitu. Kok bisa masuk surga juga gitu. Nah, itu dia. Nah, itulah. Bisa saja gitu. Sama orang sama orang kafir aja kita boleh mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Walaupun nggak boleh mendoakan ampunan. Nah, lalu bagaimana sama orang Islam? Jangan sampai sama orang Islam nggak pernah doain kalau dia menurut kita salah, doain semoga Allah ngasih petunjuk. Jangan sedikit-sedikit neraka kamu, ya penghuni neraka kamu. Gitu. Jangan gitu. Kan banyak gitu. Lihat saudaranya salah, neraka kamu. Jangan sampai begitu. Kan semoga Allah ngasih petunjuk sama kamu, jangan neraka kamu. Ya kan gitu. Kan orang kafir aja doakan petunjuk. Kalau memang menurut kita salah, gitu ya, kita doakan. Semoga Allah kasih petunjuk kamu. Kan begitu. Jangan. Nah, kalau ini masih mending ya kan? Masih mending ya yang dua-duanya masuk surga kan gitu. Walaupun dia sempat membunuh seorang muslim ketika dia masih kafir. Nah, khawatir justru terbalik gitu. Gitu. Kita yang memvonis orang masuk neraka, tapi ternyata kita yang masuk neraka, itu ngerinya kan begitu. Makanya tetaplah doakan kebaikan kepada sesama muslim. Paling penting itu. Ini bagian dari etika kita sesama muslim. Maka Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Nabi bilang gitu. Maka ketika mendengar saudaranya ini syahid, maka Umar pun bersedih. Ya, hazina, Umar bersedih ya, ketika mendengar kabar saudaranya ini syahid. Lalu dia mengatakan, aslama qabli wastushhida qabli. Dia masuk Islam lebih dulu dibanding saya dan dia mati syahid juga lebih dulu dibanding saya. Ya, jadi Umar mengakui kelebihan dari saudaranya ini. Lebih dahulu masuk Islam, mati syahidnya juga lebih. Walaupun Umar juga disebut mati syahid. Walaupun tidak dalam sebuah peperangan Umar matinya. Peperangan seperti tadi ya, perang Badar dan sebagainya. Tapi Nabi sudah menyebutnya orang yang mati syahid. Jadi ketika Nabi masih hidup, Nabi naik ke Gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Lalu ketika itu Gunung Uhud bergetar seperti gempa. Lalu Nabi mengatakan kepada Gunung Uhud, wahai Uhud, tenanglah. Tenanglah kamu. Karena di atasmu ada Nabi, di atasmu ada As-Siddiq, dan di atasmu ada syuhada. Jadi Nabi menyebut buat Umar dan Utsman itu sebagai syuhada. Padahal ketika itu mereka masih hidup. Dan kenyataannya mereka berdua tidak syahid di medan perang yang secara umum. Umar
ditusuk saat lagi mengimami sholat subuh. Kemudian Utsman juga sama, dibunuh ketika sedang membaca Quran. Berapa menit lagi, Bro? Ini lagi. Masih lama ya. Sekarang udah lewat ya? 19 berapa? 19.4. 7 menit lagi. Kita masuk pada seorang sahabat namanya Ma'an bin Adi, salah satu syuhada dalam perang Yamamah ini juga. Ma'an bin Adi bin Al-Ajlani Al-Balawi Al-Ansori. Jadi jelas dari namanya adalah sahabat Ansor. Ketika dipersaudarakan Rasul, ya dia dipersaudarakan dengan Zaid bin Khattab tadi. Ya, nanti dua-duanya ini, dua saudara dalam Islam ini dua-duanya mati syahid di perang Yamamah. Dan termasuk Ma'an bin Adi adalah orang Ansor yang ikut dalam baiat Aqabah kedua. Lalu selanjutnya dia ikut dalam semua peperangan, mulai dari Badar, Uhud, Khandaq, sampai terakhir yang membuat dia syahid yaitu Yamamah. Nah, Ma'an bin Adi ini ketika Rasulullah wafat, maka ternyata diam-diam sahabat-sahabat Ansor bertemu untuk membahas siapa pengganti Rasulullah. Bahkan ketika itu mereka hampir memutuskan yang menggantikan Rasul sebagai khalifah adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ya, salah satu tokoh Ansor dari suku Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Tapi melihat orang Ansor berpikir seperti itu, bermusyawarah, maka Ma'an bin Adi ini nggak ikut. Ya, dia justru cari Abu Bakar, cari orang Muhajirin. Ya, agar orang Muhajirin juga dilibatkan dalam musyawarah itu. Jadi jangan cuma orang Ansor. Artinya di sini luar biasa keluasan hatinya gitu. Kalau dia mau, mumpung ini suku saya ini. Ya, ini kaumnya saya, kaum Ansor. Pasti kalau ada asobia, maka nggak mungkin dilakukan oleh Ma'an bin Ali. Dia cari Umar, dia cari Abu Bakar gitu. Ya udahlah, putuskan saja. Khalifah mengganti Rasul adalah ya, dari Ansor saat itu. Tapi tidak ada dalam pikiran Ma'an bin Ali. Dia ingin orang Muhajirin juga dilibatkan. Maka kemudian dia cari sehingga dia ketemu dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Yang ketika itu tentu Abu Bakar sedang sibuk ya. Kaum muslimin yang lain Muhajirin, apalagi keluarga Rasul sibuk menjaga jenazah Rasul. Kemudian kita tahu Umar marah-marah sambil megang pedang. Siapa yang bilang Rasulullah mati? Nih saya penggal. Keluarkan begitu. Abu Bakar berusaha menenangkan Umar, diam. Tapi Umar nggak peduli. Teriak. Siapa? Ayo yang bilang. Munafik dia yang bilang Rasulullah mati. Gitu. Sampai kemudian Abu Bakar berpidato, kemudian membaca ayat dan di situ Umar tersadar. Nah, maka setelah Umar tersadar, tidak lama kemudian datanglah Ma'an bin Ali. Lalu menyampaikan, wahai Abu Bakar, wahai Umar gitu. Nah, kaumku sedang berbicara, sedang berkumpul saat ini membicarakan siapa pengganti Rasulullah sebagai pemimpin kita. Gitu. Maka aku berharap kalian ikut terlibat di dalamnya. Maka kemudian Abu Bakar, Umar, dan satu lagi sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah mewakili kaum Muhajirin datang menemui kaum Ansar di Saqifah Bani Sa'idah, satu kebun kurma. Yang misalnya orang Ansar sudah kumpul semua. Maka di situ kemudian terjadi musyawarah yang diawali dengan perdebatan yang seru ya. Perdebatan yang luar biasa antara Umar, Abu Bakar dari Muhajirin dengan sahabat-sahabat Ansar. Yang akhirnya dengan legowo dalil-dalilnya kuat. Yang disampaikan Abu Bakar kuat, yang disampaikan Umar kuat. Bahwasanya yang pantas jadi khalifah adalah dari kaum Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Dan dikuatkan lagi dengan Umar, ayo kalian tahu siapa yang menemani Rasulullah dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah? Abu Bakar. Siapa yang ditunjuk Rasulullah ketika Rasulullah sakit menjadi imam sholat? Siapa? Abu Bakar. Itu sudah isyarat yang jelas. Apakah ada di antara kalian yang lebih berhak dibanding Abu Bakar? Maka akhirnya orang-orang Ansor menerima apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya mereka pun membaiat sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah,
Ma'an bin Adi ini ketika Rasulullah wafat, para sahabat tuh ngomong gitu. Karena para sahabat, seandainya kita mati ya sebelum Rasul. Jadi mereka berandai-andai ketika itu, coba kita mati ya sebelum Rasulullah mati. Tentu kita nggak khawatir akan terjadi fitnah. Jadi kita takut nih setelah Rasul meninggal akan banyak fitnah. Sehingga kita tertimpa. Coba kita mati sebelum Rasul mati. Itu mayoritas sahabat begitu ngomong. Ya, mayoritas begitu ngomong. Jadi aman jadi dari fitnah. Kalau sebelum Rasul meninggal, kita meninggal, aman kita. Tapi beda dengan sahabat Ma'an bin Adi. Dia tidak sependapat dengan sahabat yang lain yang menginginkan mayoritas mati sebelum Rasulullah wafat. Apa kata Ma'an bin Adi? Walakinni, akan tetapi aku lebih suka mati sesudah Rasulullah mati. Kenapa? Dia punya alasan. Karena saya bisa membenarkan Nabi, bahwasanya beliau seorang Nabi dan Rasul saat sudah wafat. Sebagaimana saya juga membenarkannya saat beliau masih hidup. Jadi sekarang saya membenarkan meskipun beliau sudah wafat. Sebagaimana keyakinan saya bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul terakhir ya, ketika beliau masih hidup. Jadi kalau meyakini Nabi Muhammad masih hidup sebagai seorang Nabi, wah itu mudah, lebih mudah dalam pandangan Ma'an bin Adi. Tapi yang sulit adalah apakah masih tetap yakin membenarkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul ketika beliau sudah wafat. Dan ternyata terbukti setelah Nabi wafat banyak suku-suku yang murtad. Nah, Ma'an bin Adi seperti itu alasannya. Justru saya pengen ya meninggalnya sesudah Nabi dan keinginannya itu terpenuhi sehingga dia syahid di perang Yamamah. Nah, ini Ma'an bin Adi radhiyallahu anhu. Baik, Bapak dan sekalian, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Sambil saya minum kopi saya dulu. Ya. Maksudnya? Ya, tidak ada riwayat tentang orang yang tadi ya. Abu Maryam ya. Jadi tidak ada riwayat dia ada yang mendoakan atau enggak gitu. Cuman di sini pelajarannya buat kita. Ya, pelajarannya buat kita, enggak ada yang riwayat menyebutkan secara khusus Abu Maryam ini didoakan siapa. Tetapi kan secara umum pelajaran buat kita boleh mendoakan orang kafir mendapat petunjuk. Sebagaimana Rasulullah saat Umar belum masuk Islam, beliau bilang apa? Doa apa? Rasul mengulangi doanya berulang-ulang. Allahumma aizzal Islam bi umrain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yaitu apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Rasul doa begitu. Ya. Dan kemudian Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Gitu. Nah itu dalilnya. Yang kedua adalah bagaimana pernah saya sampaikan ketika Rasulullah sedang bersama dengan orang-orang Yahudi dan ketika itu salah seorang Yahudi ya itu bersin, lalu dia mengucapkan ngikutin kebiasaan kaum muslimin, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Ternyata dalam riwayat itu disebutkan kenapa orang Yahudi ngikutin, karena mereka pengen didoakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mereka tahu kalau orang Islam bersin, maka saudaranya yang dengar harus mendoakan kan gitu. Apa doanya? Ya rahamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Tapi Rasulullah tahu nih keinginan Yahudi, dia pengen didoakan, tapi biar nggak malu-malu banget gitu ya. Rasulullah diem gitu, maka Rasulullah ganti, bukan ya rahamukallah. Kamu juga nggak boleh mendoakan orang kafir dengan semoga Allah merahmatimu, nggak boleh. Sebagaimana dalam salam kan, assalamualaikum warahmatullah, ada warahmatullah itu nggak boleh makanya.
Maka Nabi ganti yang seharusnya sesama kita yarhamukallah, Nabi ganti dengan yahdikumullah. Padahal itu yahdikumullah juga ada dalam bersin bagi orang yang didoakan dengan yarhamukallah kan gitu. Kenapa? Ya, Nabi ganti biar nggak malu-malu banget gitu ya. Gitu. Dan juga ini dibolehkan berarti mendoakan orang kafir dengan kalimat semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Gitu. Nah, jadi itu yang saya maksud pelajarannya ya, bukan dia yang doakan siapa gitu. Ya, saya tidak dapatkan riwayatnya. Tetapi tadi pelajarannya begitu. Intinya boleh mendoakan agar orang kafir dapat petunjuk. Jadi makanya kiasnya adalah kalau kias aulawi namanya, kias prioritas. Ya. Jadi kalau sama orang kafir saja kita boleh mendoakan mereka dapat petunjuk, apalagi sama orang Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak lagi kita cukupkan. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.